الحمد لله الذي أنزل القرآن في شهر رمضان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه ذوي الكرام وبعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Sadaqallahul Azim. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mantan perpanjang umur kitanya dari Ramadan yang lalu sehingga kitanya sempat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dunia. Salawat dan salam sampai-sampai dialamatkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke beliau diturunkan Al-Quran, kitab yang paling mulia, kitab yang terakhir. Sebelumnya adalah beberapa kitab dan suhuf kepada Nabi dahulu. Juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Khatib masjid, imam masjid, guru-guru ulum tuan, para alim ulama, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang Tuhan muliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita yang sedang berada di bulan Ramadan, puasa Ramadan yang ke-1440 Hijriah. Kenapa demikian? Karena puasa Ramadan pertama kepada umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pada tahun kedua Rasulullah tinggal di Madinah, tepatnya di akhir bulan Sya'ban. Turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian melaksanakan puasa. Maka puasa yang tayo jalankan tunyo adalah puasa ke-1440 tahun yang lalu sejak awal ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah rahimakumullah, bulan puasa adalah bulan yang paling utama daripada bulan-bulan yang lain. Nampak jelas keutamaan bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan yang disebut namanya dalam Al-Quran. Bulan yang lain tidak disebutkan. Sama juga lebih kurang halnya dengan sahabat Nabi. Hanya firau dari sekian ribu sahabat Nabi yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, yaitu Zaid bin Harisah, anak angkat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, sebagaimana Allah katakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran menjadi petunjuk kepada manusia dan juga penjelasan dari petunjuk itu sendiri. Al-Quran merupakan kitab terakhir, mukjizat Nabi. Yang namanya mukjizat, tidak ada kemampuan manusia atau makhluk untuk menandingi mukjizat tersebut. Al-Quran mukjizat Rasulullah SAW sebagai kitab terakhir kalam Allah yang bisa kita baca. Itu mukjizat. Di antara i'jaz Al-Quran dari sekian banyak i'jaz adalah tidak mampu ditandingi oleh manusia, indah bahasanya, kandungan isinya dan lain sebagainya. Allah sendiri pernah menantang dalam beberapa ayat terhadap manusia. Di antaranya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlih. Jika adalah kalian ragu terhadap kitab Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka coba kamu datangkan satu surat saja seumpama Al-Quran. Dan pernah dilakukan. Dari 1400 sekian tahun, 1500 sekian tahun yang lalu turun Al-Quran,
tentunya sudah ribuan kali upaya manusia untuk menandingi Al-Quran itu, memalsukan Al-Quran, mengurangi Al-Quran, menambah Al-Quran, membalikkan tafsirnya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi tidak mampu. Tidak mampu. Sedangkan bacaan-bacaan yang lain, bahkan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada umat dahulu, kepada Nabi dahulu, tidak jadi original, hanale asli orangnya. Apakah kenapa demikian? Karena Allah sendiri tidak pernah berjanji akan menjaga keutuhan kitab dahulu. Sedangkan Al-Quran Allah yang menjaganya. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya dari keotentikannya Al-Quran dan sebagainya. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam riwayat sebelum seorang sahabat Nabi masuk Islam, beliau alergi dengan Al-Quran, di mana fase Mekah surat-suratnya pendek-pendek dan menarik untuk dibaca, seakan ada gaya-gaya puisi atau gaya-gaya syair dalam surat-surat Al-Quran. Maka beliau pun membuat satu surat umpama Al-Quran yang nama surat Al-Fil. Al-Fil, wa ma adraka mal-fil, thumma ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil, dan seterusnya dan seterusnya. Sudah kebiasaan orang-orang Arab. Pada saat mereka berkumpul menyajikan makanan, lalu mereka membaca syair-syair baru yang mereka karang. Mereka pujangga. Orang Arab itu pujangga. Sampai hari ini pun mereka pada saat berkumpul, pesta mereka, tetap mereka akan membaca syair-syair. Akhirnya sahabatnya gebacalah syair, yaitu Al-Fil tersebut. Akhirnya diolok-olok oleh kawannya. Hai puanyan Al-Fil, hana makna, hana mampu apa teman gajah, apa urusan dengan gajah? Kamu sakit jiwa dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya dia malu sendiri. Menyebasa orang kertas yang ditulis syairnya, dia sobek. Itu salah satu contoh. Kemudian juga upaya-upaya penambahan surat-surat, ayat-ayat, huruf-huruf, pengurangan surat, ayat dan huruf sudah sering sekali dilakukan oleh manusia-manusia untuk mengelabui Al-Quran. Tidak akan pernah. Maka Al-Quran itu mukjizat, mukjizat Rasulullah Muhammad SAW, kitab yang paling mulia. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran kalam Allah yang qadim, yang paling mulia, diturunkan oleh malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril, pada masa atau bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Diturunkan juga kepada Nabi atau makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi pedoman kepada umat-umat yang paling mulia, yaitu umat baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, maka kemuliaan Al-Quran bukan saja memahami isinya, tak baca hanya tepi arti matang gebi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini diturunkan bulan Ramadan, sehingga ada sebahagian ulama menyebutkan bulan Ramadan merupakan bulan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan dan Rasulullah bersama Jibril sering melakukan tadarus di bulan Ramadan. Kemuliaan Ramadan yang kedua adalah di mana Allah memuliakan Ramadan. Idza jaa Ramadan, sabda Rasulullah sallam, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Dibukakan pintu syurga, ditutup pintu neraka. Wa sufidatis syayatin. Ada hadis yang meriwayatkan wa sulsilatis syayatin, ada makna bermakna beda-beda matan. Dibelenggu syaitan-syaitan. Kullu amali ibni Adam lahu illa saum fa innahu li ana ajzi bih. Setiap amal manusia dan dibelenggu syaitan-syaitan, setiap amal manusia tentu saja balasannya kepadanya, kecuali puasa, kata Allah. Ana ajzi bih. Puasa itu kepadaku, kata Allah, dan aku yang akan membalas. Berapa pahala puasa? Hanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu diperintahkan oleh yang besar dan disembunyikan ganjarannya, tentu saja kita akan tulus. Jak pubuk je dia tunjuk. Mesti ke urang raya di antara kitanya. Pubuk je. Tentu saja akan sungguh-sungguh melakukan. Kenapa demikian? Li'annahum yatrukuna syahwatahum min ajli, kata Allah. Karena mereka itu meninggalkan syahwat
baik syahwah, hawa nafsu syahwah maupun hawa nafsu kepada makanan dan sebagainya, karena Allah Subhanahu wa taala. Logika berfikirnya bahwa kalau puasa itu karena manusia, tentu saja wate manusia hana ikalan pada saat kita gerah dan de tawa rumah hana mesira urang pun yang nadi rumah pasti akan coba makan dan minum karena kita semua manusia toh tidak mau. Kenapa? Allah tahu. Maka Allah katakan li ajli min ajli, karena lun de luar biasa, gerah luar biasa, hana tapi tidak melakukan. Kenapa? Min ajli, karena aku, kata Allah Ta'ala. Maka ana ajzibi, aku yang akan membalasnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu pertanyaan, tapi Ramadan keletat terjadi kejahatan, kemaksiatan, sementara syaitan sudah dibelenggu. Kenapa begini? Bahkan kriminal, wabil khusus pencurian, ini paling tinggi di bulan Ramadan. Kenapa bisa terjadi? Pada syaitan kagak belenggu. Ini jelas nampak bahwa pendidikan syaitan terhadap manusia didampingi terus-menerus selama 11 bulan. Sebulan tidak didampingi, sudah mandiri untuk melakukan maksiat. Tanpa syaitan pun sudah bisa melakukan maksiat. Artinya manusia itu sebenarnya, kalau ke syaitan hanya mudaleh karena kagak belenggu oleh Allah, maka sebenarnya manusia itu adalah tidak mampu melawan dirinya. Boleh saja orang sekuat mampu melawan orang lain, mampu melawan gelombang dan sebagainya, tapi untuk melawan diri itu nafsu belum tentu mampu. Sahabat pada saat dari perang Badar, perang pertama dalam Islam dan dimenangkan Islam, penuh lelah karena tidak sebanding jumlah pasukan, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah perang lebih dahsyat dari perang ini? Rasulullah menjawab, tentu, bala, iya. Perang apa itu Rasulullah? Perang melawan hawa nafsu. Bahkan perang melawan hawa nafsu lebih berat daripada perang nyata, perang fisik. Karena perang melawan yang lain musuh nyata, tapi perang melawan hawa nafsu musuh ada dalam diri kita sendiri. Maka salah satu hikmah puasa adalah mengendalikan hawa nafsu supaya kita yang bejit hamba-hamba yang peturut hawa nafsu. Kaum muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, apalagi fadilah Ramadan yang Allah berikan, adanya solat tarawih, solat sunat memang, tapi sunat itu khususiat, hanya bulan lain, hanya ada di bulan Ramadan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, tak usahakan bagaimanapun, kalau bisa jangan pernah kita meninggalkan solat 5 waktu, juga jangan pernah kita meninggalkan salat ratib dan seterusnya salat tarawih. Fadilah yang selanjutnya adalah umrah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah waktu haji menumpak dengan seorang perempuan Bani Juhainah. Beliau berkata kepada perempuan tersebut, kenapa engkau tidak haji bersamaku yang lalu? Ya Rasulullah, sesungguhnya kami ada beberapa riwayat hadis tersebut. Kami hanya mempunyai 2 ekor unta. Ada hadis yang lain menyebutkan kami punya 5 ekor unta ya Rasulullah. Tapikah yang 2 sabah gepublo oleh ayah untuk jak haji. Karena dari Madinah ke Mekah butuh biaya banyak. Yang sabah itu tinggal kamu dengan mak untuk tempat kami perah susu untuk kami makan makanan dan minum air susu unta. Maka faida jaa Ramadan, kata Rasulullah, kalau datang bulan Ramadan, fa'tamiri, berumrahlah engkau. Fa inna umrata fi Ramadan ta'dilu hajatan ma'i. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan dapat menggantikan, artinya sebanding dengan pahala melaksanakan ibadah haji bersamaku. Itu di bulan Ramadan. Maka jangan heran kaum muslimin rahimakumullah, di Mekah Ramadan itu sesak. Ngen haji kadang lebih dari Ramadan atau seimbang tak pegah. Kenapa? Karena kalau untuk haji susah masih menunggu lama, maka orang-orang akan berusaha untuk mendapatkan pahala haji sebelum haji itu dilaksanakan, atau setelah dilaksanakan haji ingin mendapat pahala haji, yaitu dengan melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana kita yang pahami gunakan bahwa bulan Ramadan bulan Al-Quran, perbanyakkanlah baca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibih, kata Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran datang hari kiamat
akan menolong orang yang membacanya. Artinya memberi syafaah kepada pembaca Al-Quran. Selanjutnya, hadis Rasulullah, "Man ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi fa huwa ma'a safaratil kiramil bararah." Barang siapa yang mahir membaca Al-Quran, maka orang tersebut bersama malaikat kiramil bararah, mudah mentang melewat siratal mustaqim. Al-Quran cetakan Indonesia yang segolong Al-Quran yang halaman pertama banyak sekali hadis-hadis, termasuk hadis yang tuan baca. Kemudian walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u wa huwa fihi syak falahu ajrani. Orang-orang yang membaca Al-Quran, kata Rasulullah SAW, wa huwa syakkun fihi, urnya susah membaca, wa yatata'u dan terbata-bata, mutantak-tantak, hana lancar baca, jaring baca atau katuha, falahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Maka maaf saudara, apabila ada pendapat menyahana butoi baca baca tentang Al-Quran, ingat teorinya orang-orang sudah lancar karena terbiasa lancar. Sebelumnya dia tidak lancar juga. Kelancaran dimulai karena ketidaklancaran, tapi sering membaca akan lancar. Maka menyahana lancar, semakin hana baca bak kebit samping gada, tapi menyahana lancar sering baca, maka kita pun akan lancar. Maka bacalah Al-Quran. Yang kedua, tidak lancar pun dapat pahala 2, apakah lagi lancar? Maka perbiasakanlah membaca Al-Quran, wabil khusus bulan Ramadan. Hadis yang ketiga, may yurid ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an, kata Rasulullah SAW. Barang siapa ingin berbicara komunikasi dengan Allah, hendaklah dia baca Al-Quran. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Tak usahakan bagaimana Ramadan kalinya benar-benar sempat menghatamkan Al-Quran. Kalau bicara kesibukan, semua kita sibuk, tapi lebih sibuk urung-urung awal, urung-urung haya uyung punya banyak profesi, tetapi sempat menghatamkan Al-Quran lebih 1 kali. Bagaimana dengan kita? Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita butuh pertolongan di akhirat. Al-Quran dan Rasulullah yang dapat menolong. Bacalah Al-Quran. Bulan Ramadannya insyaAllah bulan Al-Quran. Yang terakhir adalah perbanyakkanlah doa. Apabila kehidupan yang kita jalani ini tidak sesuai dengan yang kita inginkan, dan itu ketentuan Allah, maka berdoalah, mintalah sama Allah, ya Allah, ulun Tuhan hana ingin hidup lagi, ingin berubah lebih baik ya Allah, ngebilong beribadah ya Allah. Maka berdoalah. La yuradul qada illa doa. Dalam hadis sahihnya, tidak ada yang mampu menolak ketentuan Allah kecuali doa hamba. Karena ketentuan Allah, Allah yang membuat. Allah juga bisa merubah apa yang dibuatnya sendiri berdasarkan permohonan hamba. Maka berdoalah. Selanjutnya, kaitan ayat ud'uni astajib lakum, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, itu cuma 2 selang dengan ayat Ramadan. Artinya tentu saja di antara izat Al-Quran adalah antara satu ayat dengan ayat yang lain itu ada munasabah. InsyaAllah ada munasabahnya doa dengan Ramadan. Maka Ramadan jangan sampai gitunya kosong dari doa-doa atau permintaan-permintaan apa yang kita butuhkan, baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar.